merdeka Indonesia milik kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kewarganegaraan dan nilai yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita tahu, kalau pendidikan kewarganegaraan adalah pelajaran yang mengajarkan kita untuk membentuk warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik. Melalui pendidikan kewarganegaraan, kita akan paham tentang pentingnya upacara setiap Senin pagi di sekolah. Kita juga jadi paham tentang sejarah pemerintahan dan lika-liku perjuangan bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Kewarganegaraan dan wawasan Nusantara lahir dengan tujuan membangun dan menumbuhkan kesadaran bernegara. Hal ini adalah sesuatu yang sangat penting dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia karena ini akan berhubungan dengan sikap dan perilaku cinta tanah air yang sangat dibutuhkan di dalam diri kita sebagai calon-calon penerus bangsa. Mematuhi aturan yang ada dan menjaga persatuan juga kesatuan bangsa. Juga senantiasa memberi yang terbaik untuk bangsa adalah contoh kecil bukti nyata cinta kita terhadap bangsa Indonesia ini. Lalu, nilai apa yang dapat kita terapkan atau yang patut kita contoh untuk menjadi seorang mahasiswa sekaligus masyarakat Indonesia yang baik, berbudi pekerti, dan dapat membangun bangsa? Di dalam video ini akan membahas beberapa contoh sikap warga negara yang baik dan patut dicontoh maupun yang kurang patut dicontoh, sehingga diharapkan bisa memberikan kesadaran bagi diri kita sendiri untuk berusaha selalu menjadi warga Indonesia yang baik. Jadi simak terus video ini dari awal sampai akhir. Marilah kita mulai dari pembahasan yang pertama. Di video kali ini yaitu tentang seorang pengendara sepeda motor yang tidak memakai masker. Meskipun kondisi COVID-19 saat ini sudah menurun, tetapi alangkah baiknya jika kita tetap selalu mematuhi protokol kesehatan. Selain memakai helm saat berkendara, kita juga harus memakai masker untuk mencegah penularan COVID-19 agar bisa melindungi diri kita sendiri maupun orang lain. Misi mas, ya. Saya mau menanyakan masalah tanggapan sampean tentang video saya yang ini. Nanti sampean kasih pendapatnya ya mas ya. Ya. Di video ini. Jadi menurut sampean video ini gimana mas? Kan ini video tentang pengendara yang tidak memakai masker. Ya. Menurut sampean tanggapannya sampean bagaimana mas? Ya, walaupun serasa pandemi ini serasa sudah hilang, tapi setidaknya alangkah baiknya kita memakai masker. Ya, untuk memenuhi juga segala protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Terus bagaimana menyikapi untuk masyarakat yang masih mengabaikan protokol kesehatan, seperti kalau berkendara walaupun perasaannya virusnya sudah hilang tapi kan masih ada ya mas. Untuk menanggapi orang yang tidak memakai masker itu bagaimana? Apa ditegur atau bagaimana gitu mas? Ya, sebaiknya untuk para aparat negara Ya. bisa menegur para pengendara ataupun pejalan kaki yang tidak memakai masker. Ya, tapi kalau menurut saya ya itu termasuk untuk mengingatkan. Ya. Tapi alangkah baiknya dimulai dari diri kita sendiri ya mas ya. Iya. Kita memakai masker, menerapkan protokol kesehatan, dan membuat bi'ah atau habit lingkungan tersebut untuk menerapkan protokol kesehatan. Iya. Gitu ya mas. Oh ya mas, terima kasih banyak ya mas. Mas Iya. harus olahraga ya mas ya? Iya. Kegiatan sama mas, harus olahraga. Karena pada intinya Oh iya, ya. berolahraga pun juga meningkatkan imunitas tubuh juga ya Ya, mas. siap. Menjaga sekali. imunitas tubuh ya mas ya. Iya, betul sekali. Oh ya. Ya mas, gitu aja mas. Makasih banyak ya mas. Ya. Maaf mengganggu istirahatnya lah ya. Iya. Ya, mas. Oke. Jadi penjelasan dari video saya
bahwasanya kita sebagai manusia hanya bisa berupaya untuk mencegah rantai penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker dan menerapkan protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah. Seperti kita keluar rumah ataupun berkendara menggunakan masker, menjaga jarak, dan tambahan lainnya kita bisa membawa hand sanitizer dari rumah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Permisi, boleh minta waktunya sebentar? Jadi di sini kan ada video. Nah, saya ingin bertanya bagaimana tanggapan Anda tentang video tersebut? Video tersebut masih ada orang yang tidak memakai masker di masa pandemi seperti ini. Menurut saya itu kurang baik karena di masa pandemi seperti ini yang belum usai, kita sebagai masyarakat yang baik seharusnya mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker dan mematuhi protokol. Bisa kita lihat bahwa saat ini masih banyak sekali masyarakat yang tidak mengikuti protokol kesehatan seperti tidak memakai masker. Walaupun kasus COVID-19 sudah tidak semeningkat dahulu, tetapi kita sebagai warga negara yang baik seharusnya juga tetap mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran terjadinya COVID-19. Audio Jungle. Hei, kalian semua jangan ikut vaksin, karena vaksin itu bisa menyebabkan efek samping yang sangat banyak sekali. Contohnya nyeri pada lengan atau tempat yang disuntikan, terus menggigil, terus juga demam, dan juga mudah lapar atau mudah lelah. Ya, jangan ikut vaksin, karena vaksin itu mendapat efek samping. Selain memberikan kekebalan tubuh, vaksin juga dapat mengurangi potensi kita menyebarkan virus kepada orang lain. Karena itulah, dengan mengikuti vaksin kita akan melindungi diri sendiri dan juga melindungi orang lain. Sedangkan efek samping yang dirasakan ketika baru selesai vaksin adalah proses ketika vaksin tersebut bekerja di dalam tubuh agar dapat melindungi kita dari virus yang sebenarnya. Jadi tidak perlu khawatir dan tetap ikut vaksin ya. Nah, menurutnya Mbak nih, dari video tadi itu menggambarkan orang yang warga negara yang baik enggak sih? Kalau menurut saya sih enggak ya. Kenapa kok bisa enggak, Mbak? Karena kan video tadi kan mengajak seseorang buat tidak vaksin, sedangkan pemerintah kan sudah membuat peraturan untuk vaksin supaya virusnya tidak menyebar lagi. Iya, iya. Ini kalau melanggar Pancasila termasuk enggak? Yes, Melanggar Pancasila yang sila keberapa kira-kira? setelah kemanusiaan, Kemanusiaan. Kok bisa kemanusiaan? karena kan bisa membahayakan orang lain. Mbak udah vaksin? Mbak udah vaksin? Udah ya. Udah, ya udah. Ya. Terima kasih ya, Mbak. Ya, sama-sama. Nah, dari video yang sudah kita lihat tadi, tentu saja itu bukan merupakan contoh dari warga negara yang baik. Karena pemerintah sudah memberikan fasilitas dengan menyediakan vaksinasi bagi warganya untuk menekan angka pandemi COVID-19. Tapi ketika warganya tidak menurut, tentu saja ini tidak akan efektif dilakukan dan pandemi pun tidak akan segera hilang. Jadi, yuk kita vaksinasi. Audio Jungle. Kalian semua jangan dengarkan omongan orang tadi, karena vaksin di masa pandemi itu sangat penting bagi kekebalan tubuh kita. Sebaiknya kalian semua vaksin semua. Ayo teman-teman vaksin semua ya.
Video ini dibuat oleh kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Adam Fakul Rozi, Amilatul Fiko, Diana Nurtifara, Hafid Nihaya, dan Muhammad Jamaluddin Ibrahim. Kesimpulan dari video ini adalah nilai-nilai yang dapat kita terapkan dari pendidikan kewarganegaraan, yaitu untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Untuk menjadi warga negara yang baik, kita seharusnya menerapkan aturan yang diperintahkan oleh pemerintah. Contoh kecilnya adalah dengan menggunakan masker ketika berpergian dan melakukan vaksinasi demi menjaga diri kita sendiri maupun orang lain. Dan selalu mengingatkan atau menegur saat ada orang yang melakukan kesalahan atau melanggar aturan. Tujuan dari penerapan nilai pendidikan kewarganegaraan dalam video ini adalah agar terwujudnya warga negara yang cerdas dan baik, yakni warga negara yang bercirikan tumbuh kembangnya kepekahan, ketanggapan, kekritisan, dan kekreativitasan sosial dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara tertib, damai, dan kreatif sebagaimana tercermin dari nilai, norma, dan moral Pancasila. Sekian dari video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.